Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Guys, Coki Pardede sedang ada masalah, sedang dalam masalah. Diduga Coki Pardede ini podcast dengan Indah. Jadi di dalam podcast itu masih diduga ya, Coki Pardede dan Indah itu mentertawakan ketika Indah menanyakan apakah dia itu memboikot produk seperti Starbucks dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini Coki Pardede mengatakan kalau kita memboikot produk Starbucks ini, nggak kita menikmati Starbucks ini, maka yang jadi korban itu adalah yang korban PHK itu adalah orang-orang kita juga. Jadi tidak berimpak gitu. Coki Pardede mengatakan, kalau memboikot ini punya impact, punya pengaruh, kenapa bisa terjadi perang dunia kedua dan perang dunia pertama dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini, video ini harus betul full ya, podcast antara Coki Pardede dengan Indah ini, jangan dipotong-potong ya. Tapi saya akan menjelaskan apakah Coki Pardede ini salah atau tidak, apakah dia melakukan tindakan yang di luar batas atau tidak. Saya akan menjelaskan ya. Sebelum saya jelaskan apakah Coki Pardede ini bersalah atau tidak, saya akan menjelaskan dulu ya. Sebenarnya saya itu tidak membenarkan kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Israel ya. Saya tidak membenarkan itu yang dilakukan Israel sekarang ini. Ya bisa dikatakan saya pro terhadap Palestina ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Israel itu baik dan lain sebagainya ya. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan apakah Coki Pardede ini bersalah atau tidak, ada satu pertanyaan, keresahan saya selama ini ya. Ada satu pertanyaan yang susah dijawab oleh kaum agama yang ada di Indonesia, khususnya yang membela Palestina ya. Bukan berarti saya benci Palestina ya, bukan ya. Tapi ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini akan bisa menjawab apakah kita itu tendensial atau kita itu berpihak atau kita menggunakan standar ganda. Pertanyaan adalah, kalau Palestina itu mayoritas agama Hindu, mayoritas agama Kristen, mayoritas agama Buddha, apakah kita masih berpihak kepada Palestina? Coba di antara sahabat yang nonton video ini, tolong jawab dengan jujur ya. Apakah kita bisa berpihak? Apakah kita masih berpihak kepada Palestina kalau Palestina itu agamanya mayoritas Kristen? Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah kita akan membenci Israel kalau Israel itu beragama Islam? Sekali lagi, apakah kita akan masih benci terhadap Israel kalau Israel itu beragama Islam? Kalau misalnya mayoritas agama Islam di Israel itu, apakah kita masih benci terhadap terhadap orang Israel ini? Kalau misalnya Israel itu beragama Buddha, agama Hindu, apakah kita masih tetap benci terhadap Israel? Kalau misalnya dua-duanya mayoritas agama Islam, antara Israel dengan Palestina, apakah kita akan mengatakan, oh itu masalah mereka, bukan masalah kita? Seperti yang terjadi misalnya di antara Arab Saudi dengan Yaman. Bahkan lebih banyak korbannya di Yaman loh daripada korbannya di Palestina. Kalau kita menghitung jumlah korbannya berdasarkan data ya, hampir 400.000 jiwa yang korban di Yaman dilakukan oleh siapa? Oleh saudara sendiri, yaitu Arab Saudi, antara Arab Saudi dengan Yaman. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih membenci Israel kalau Israel itu mayoritas Islam? Apakah kita akan membenci Israel kalau misalnya Israel itu beragama Buddha? Kalau mereka sama-sama beragama Muslim, mayoritas agama Muslim antara Israel dengan Palestina, apakah kita akan berpihak terhadap salah satu? Ini pertanyaan yang sangat mendalam ya. Jadi saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri. Jawaban Anda akan menentukan bahwa Anda itu sebenarnya standar ganda, berpihak berdasarkan emosional atau berdasarkan kemanusiaan dan lain sebagainya. Karena di Yaman dengan di Arab Saudi pernah terjadi perang. Bahkan sampai sekarang still going on. 400.000 jiwa nyawa hilang. Ulah siapa? Ulah Arab Saudi. Kenapa kita tidak seberpihak ke Palestina terhadap Arab Saudi? Kenapa? Ya kan? Padahal kalau masalah kemanusiaan, kita tetap lebih mendukung yang di Yaman. Karena di situ lebih banyak korbannya, kelaparan dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak pernah mendoakan Yaman misalnya? Kita bikin sholat berjamaah misalnya, atau
kirim doa ke Yaman dan lain sebagainya. Kenapa? Kenapa cuma Palestina doang? Kenapa? Apakah ini ada hubungan antara ada hubungan politisi atau ada bermuatan politik dan lain sebagainya? Kenapa? Apakah karena kita terpaksa diseret-seret melalui agama dan lain sebagainya? Kenapa? Coba di antara sahabat yang menjawab video ini, coba dijawab ya. Tapi nanti misalnya kalau saya mengatakan seperti ini, oh kamu pro Palestina, oh kamu pro Barat, oh kamu pro Israel dan lain sebagainya. Enggak guys. Saya mempertanyakan pemikiran-pemikiran yang sangat mendalam, pemikiran yang sangat rasional, pemikiran-pemikiran yang filosofi gitu. Pemikiran-pemikiran filosofi atau pemikiran yang objek atau rasional itu kita harus objektif ya, bukan subjektif. Jadi pemikiran objektif ini kelihatan gampang tapi sangat susah karena pemikiran objektif itu nggak ada emosi, nggak ada keberpihakan dan lain sebagainya. Ini benar-benar pure dari pikiran-pikiran yang rasional. Oke, kita bergeser lagi ya ke masalah Coki Pardede dengan Indah G ini. Saya melihat ya, si Coki Pardede ini ya, bukan berarti saya berpihak kepada Coki Pardede ya, bukan ya. Coki Pardede ini saya melihat dia mengambil pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Artinya gini, boikot ini tidak terlalu berimpok. Kalau mau berimpok, ya pergilah ke Palestina gitu. Misalnya nih kalau mau jihad ke sana ya pergi aja gitu, pergi nggak usah bilang-bilang sama pemerintah gitu, ya pergi sendiri aja, membantu gitu. Kalau untuk membantu. Cuman yang jadi permasalahan adalah yang korban itu ya kita sendiri gitu, yang kerja di McD lah, yang kerja di Starbucks lah dan lain sebagainya. Misalnya kalau yang mengatakan ya cari kerjaan yang lain, emang segampang itu guys? Zaman sekarang ini sangat susah mencari pekerjaan, segampang itu. Gimana kalau dia istrinya lagi hamil, butuh duit, anaknya butuh susu, dia punya anak banyak, memberikan makan. Kalau dia harus menganggur, berarti dia harus berutang sama orang gitu. Kalau dia pekerjaannya nggak ada gitu, dia harus berutang sama orang. Berarti itu menjadi beban negara kan? Kita berdosa guys kalau kita mencabut rezeki orang. Itu artinya kita mencabut rezeki orang. Oke, kita berpikir secara rasional dulu ya. Bukan berarti saya tidak menyukai Palestina. Seperti saya katakan tadi, saya pro Palestina, saya berpihak kepada Palestina. Cuman untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita harus berpikir secara rasional, tidak boleh tendensius, tidak boleh ada pemikiran yang standar ganda gitu. Kita tidak boleh berpihak dan lain sebagainya. Kita harus memang berpikir secara adem, berpikirnya itu secara rasional gitu, secara logika gitu. Oke, kita bergeser sedikit lagi ke masalah Palestina dengan Israel. Kalau saya perhatikan ya, Israel dengan Palestina ini menurut penelitian masih saudara guys, masih serumpun. Sama seperti Melayu Riau dengan Melayu Malaysia. Mereka itu masih satu rumpun. Jadi kalau Melayu Malaysia itu pulang kampung ke Riau, mereka itu masih ada silsilah gitu, masih bisa diurut-urutkan gitu. Kalau mereka punya marga seperti orang China atau orang Batak misalnya, marga mereka itu masih banyak kemiripan gitu. Cuma mereka nggak punya marga ya. Oh, Israel ya pakai marga ya, nggak tahu Palestina pakai marga apa enggak. Jadi setelah diteliti dan ditelusuri, dulu mereka itu satu rumpun guys. Jadi boleh dikatakan, tapi disclaimer dulu ya, bukan berarti saya benci Palestina ya, saya tetap pro Palestina. Jadi kalau misalnya dirunut dari masa lalu ke masa sekarang, bisa dikatakan bahwa peran Palestina dengan Israel itu adalah peran saudara. Ya, ibaratnya gini, kita punya tetangga, terus mereka ribut, maksudnya ribut antara keluarga mereka sendiri gitu, ribut antar kakak beradik gitu. Apakah kita bisa masuk mencampuri urusan mereka? Itu kan urusan mereka kan. Oke, bukan berarti saya mengatakan bahwa saya membenci Palestina ya, saya tetap pro Palestina ya. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Israel. Akan tetapi Palestina dengan Israel ini, kalau menurut dugaan saya ya, ini adalah perang saudara. Ini ribut antar sesama mereka, antar adik kakak gitu. Kalau misalnya tetangga kita punya tetangga gitu, mereka ribut antar keluarga mereka, internal mereka. Apakah kita bisa mencampuri itu? Itu kan urusan mereka, ya kan? Itu yang jadi permasalahan, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Oke, kalau misalnya mereka
sampai melakukan visi dan lain sebagainya, nggak apa-apa kita tolong ya, nggak apa-apa kita tolong. Tapi kalau untuk menyelesaikan ini, apakah kita bisa dari pihak dari luar gitu? Harus dari kesadaran mereka sendiri, karena mereka masih saudara. Berdasarkan genetik, ada sebuah penelitian genetik antara Palestina dengan Israel itu masih serumpun guys, masih lebih mirip gitu, lebih mirip antara DNA Palestina dengan Israel daripada Palestina dengan Indonesia. Kalau diambil DNA-nya, tidak ada kemiripan antara DNA Palestina dengan Indonesia. Jadi Palestina itu lebih mirip ke Israel. Mereka itu sebenarnya lebih saudara guys. Jadi kalau dia tersahabat yang menonton video ini, apakah Sophie Pardede dan Indah G ini bersalah? Kalau kita nonton video keseluruhan, jangan dipotong-potong ya. Jangan diambil cuplikan-cuplikannya ya. Oh, menurut dugaan saya, Sophie Pardede dan Indah G ini nggak ada bersalah guys. Salahnya di mana? Coba. Kebetulan saja mungkin kita mayoritas Islam. Kalau kita mayoritasnya Buddha, Katolik atau Hindu, ya gak jadi masalah. Apa masalahnya? Buktinya di negara lain bisa-bisa aja, bebas-bebas aja. Mereka memilih siapa gitu. Karena mereka juga berpikir bahwa ini sebenarnya masalah kekeluargaan antara Palestina dengan Israel gitu. Jadi DNA mereka itu masih mirip guys, masih sangat mirip banget, masih serumpun gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Semoga di antara sahabat yang nonton video ini bisa berpikir secara rasional ya. Sekali lagi saya katakan, saya pro Palestina. Saya Reko Noha, salam rasional.